Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah, sungai dangkal, dan hutan bambu tua, waktu berjalan lebih lambat dibandingkan kota. Maghrib datang lebih cepat, dan malam selalu terasa lebih panjang. Warga kampung percaya satu hal sejak dulu, tidak semua yang terlihat adalah manusia. Kampung itu bernama Kampung Cibatu, tempat di mana anak-anak masih bermain gundu di tanah, pulang dengan kaki berlumpur, dan dimarahi ibu karena lupa waktu. Di sanalah tinggal seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, kelas 1 SD, bernama Raka. Raka adalah anak pendiam, tidak bandel, tidak banyak bicara, dan lebih sering bermain sendiri. Ibunya sering khawatir karena Raka jarang punya teman sebaya. Namun, semua berubah. Sejak Raka mulai sering tertawa sendiri di belakang rumah. Awalnya, orang tuanya mengira Raka hanya berimajinasi. Anak kecil, pikir mereka, punya teman hayalan adalah hal biasa. Tapi yang membuat janggal, Raka selalu menyebut satu nama. "Bu, tadi Raka main sama Asep." Ibunya terdiam. Di kampung itu tidak ada anak bernama Asep seusia Raka. Beberapa hari kemudian, Raka mulai berubah. Ia pulang sekolah selalu terlambat. Bajunya sering basah seperti habis menyeberang sungai, dan kakinya berbau tanah basah. Padahal jalan ke sekolah hanya aspal. Setiap ditanya, Raka selalu menjawab dengan nada polos. "Raka diajak Asep lewat jalan pintas, Bu." Masalahnya, jalan pintas itu melewati kebun kosong yang sudah puluhan tahun tidak dilewati siapapun. Suatu sore menjelang maghrib, tetangga melihat Raka bermain di tepi kebun bambu. Yang membuat bulu kudik berdiri, Raka tidak bermain sendirian. Ia terlihat bercanda dengan seorang anak lain. Anak itu seumuran Raka, berpakaian lusuh, wajahnya pucat, dan tidak pernah berkedip. Ketika dipanggil oleh orang dewasa, anak itu menghilang begitu saja di balik rumpun bambu. Sedangkan Raka, ia hanya tertawa kecil lalu berkata pelan, "Asep gak suka dipanggil orang gede." Sejak hari itu, warga kampung mulai berbisik, karena mereka tahu satu pantangan lama. Jika seorang anak sering bermain dengan teman yang hanya dia lihat, jangan pernah dibiarkan sendirian saat maghrib, karena bisa jadi yang ia temani bukan manusia. Dan di kampung Cibatu, makhluk itu dikenal dengan satu nama, Anak Bunian. Sejak hari itu, Raka tidak pernah bermain sendirian lagi. Setiap pulang sekolah, tasnya dilempar ke sudut rumah. Lalu ia berlari ke belakang, ke arah kebun bambu yang dipenuhi semak dan tanah lembat. Ibunya sering mengintip dari dapur. Raka terlihat berbicara, tertawa, dan berlari kecil, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang terdengar 2 suara anak kecil, kadang hanya 1. Yang aneh, Raka sering membawa 2 bungkus jajanan, padahal ibunya hanya memberi uang untuk 1. "Yang 1 buat Asep, Bu. Kasian, dia jarang dikasih makan." Ibunya mulai merasa dingin di dada. Ia bertanya ke tetangga, ke sekolah, ke wali kelas. Tidak ada murid bernama Asep di kelas 1 SD. Tidak ada anak pindahan, tidak ada keluarga baru di kampung. Namun Raka bersikeras. "Asep sekolahnya nggak kelihatan, Bu, tapi dia pintar." Orang tua Raka mulai melarang keras. Kalau maghrib, Raka harus di rumah. Tidak boleh ke kebun, tidak boleh main. Raka mengangguk, tapi matanya terlihat sedih. Suatu sore, azan maghrib sudah berkumandang. Ibu Raka panik karena Raka belum pulang. Dicari ke kebun bambu, ke sawah, ke sungai, tidak ada. Hingga seorang tetua kampung berkata pelan, "Coba panggil namanya, tapi jangan sebut nama temannya." Ibunya menjerit sambil memanggil Raka. Beberapa menit kemudian, Raka muncul dari balik bambu, sendirian. Tapi sebelum sampai ke pelukan ibunya, Raka menoleh ke belakang dan berbisik, "Besok kita main lagi ya, Sep?" Ibunya langsung pingsan. Sejak kejadian itu, Raka berubah. Tidurnya sering mengigau, matanya cekung, tubuhnya makin kurus. Dan yang paling menyeramkan, ia sering tersenyum sendiri di malam hari. Kadang, Raka bangun jam 2 pagi, duduk di pojok kamar, menatap dinding. Asep katanya sebentar lagi Raka pindah. Ayahnya mulai curiga.
ia memanggil seorang orang pintar tua dari kampung sebelah. Setelah melihat Raka, orang itu langsung berkata pelan, "Anak ini sudah diberi tanda. Kalau dibiarkan, dia akan dibawa." "Dibawa kemana?" Jawabannya singkat, dingin. "Ke alam bunian. Malam Jumat Kliwon." Orang pintar itu membawa sesajen sederhana, doa, dan garam kasar. Mereka menuju kebun bambu tempat Raka biasa bermain. Di sana terasa dingin menusuk, padahal malam sedang cerah. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa. Bukan satu, tapi banyak. Orang pintar itu membentak, "Kembalikan anak ini, dia bukan milik kalian." Suasana hening, lalu terdengar suara lirih, seperti anak kecil. "Kami hanya ingin teman." Raka menangis keras, tubuhnya kejang. Orang pintar itu berkata, "Anakmu hampir ditukar. Mereka ingin dia tinggal dan meninggalkan pengganti." Ayah Raka gemetar. Menjelang subuh, ritual selesai. Raka pinghan, lalu terbangun sambil menangis memanggil ibunya. Ia lupa tentang Asep, lupa kebun bambu, lupa semuanya. Namun sebelum benar-benar sadar, Raka sempat berkata satu kalimat. Asep titip pesan, jangan biarkan anak main sendiri saat maghrib. Sejak hari itu, kebun bambu ditutup. Anak-anak dilarang bermain maghrib. Dan tidak ada lagi yang melihat anak misterius itu. Tapi sampai sekarang, kadang terdengar suara anak kecil tertawa dari balik bambu. Orang tua dulu berpesan bukan tanpa alasan. Bukan semua larangan itu mitos. Karena di dunia ini, tidak semua yang mengajak bermain ingin berteman. Sebagian hanya ingin mengganti tempat. SDB ARTAI undur diri dan bye-bye.